Kita mulai. Kita bersama musuh masyarakat. Mas Hari, masyarakat komikus dibenci sekali ya. Public enemy ya. Public enemy. Ya. Kita bareng dengan sahabat yang sobat ya, kita nyebutnya Sobat, udah bukan sobat lagi. Dia ini sobat setia tapi nggak pernah diwawancara sama kami balik si komik gitu. Iya. Kan gue udah pernah janji soalnya. Oh gitu. Kalau lu bisa bikin komik yang nggak vulgar, kan nggak suka kalibrasi komik. Tapi akhirnya bukan sekarang. kita akan bahas tentang drama hari ini. Drama hari ini. Drama yang beredar di kalangan para penggiat komik. Penggiat komik ya. Penggiat komik. Jadi sebelumnya izin nih Mas Bay. Langsung di mention. Iya. Jadi kita akan bahas pendapat dari Mas Bayu Indi. Dia punya wacana. Punya gagasan. Nanti saya tampilkan ya. Iya. Jadi di sini tuh Mas Bayu ini gua baca ini. Mas Bayu ini punya pendapat, dikasih judul nih. Postingannya dikasih judul komik tanpa diskriminasi. Komik tanpa diskriminasi. Terus saya bacakan, mengiringi kebangkitan cergam Indonesia. Saya belum tahu karena belum pernah kopi darat dengan tokoh-tokohnya. Tapi niscaya akan sia-sia kalau masuk ke pasar genset. Tentu saya nggak perlu urai kenapa. Usia kita masing-masing menjelaskan semua. Berarti kayaknya ini ada gap generasi. Ada gap generasi. Pasti ada perbedaan selera, perbedaan berproduksi komiknya, Betul. perbedaan cara ya kan memasarkan komiknya juga. Nah, sekarang paragraf keduanya dia begini. Saya pribadi senang karya saya dalam bentuk cetak. Bahkan komikus generasi Z pun masih jingkrak-jingkrak kalau ada penerbit yang mau nyetakin. Tapi digital adalah masa depan. Nggak bisa kita nggak coba berada di sana hanya karena anti vakum. Saya masih bikin cetak-cetaknya. Sebagai mantan editor DB Komik, apa ya DB Komik? DB Komik itu adalah, halo mas-mas dari DB Komik, saya lupa mas-mas teman-teman masih ada di friendly saya. Jadi DB itu ada kepanjangannya Pak. Database komik. Oh, database. Jadi DB Komik adalah salah satu platform komik online digital pertama di Indonesia. Ini Mas Bayu di editornya. Iya, saya juga pernah ngisi Mas di DB Komik. Malu mengakuinya, tapi betul di DB Komik. Itu ke platform digital pertama. Jadi dia bilang, sebagai mantan editor DB Komik, saya bisa cerita sedikit. Memang saya mengarahkan webcomic itu lebih idealis. Bisa ideal, bisa bodoh. Semua jenis komik, tua, muda, kartun, realis, cowok, cewek, semua ada di sana. DB Komik bubar juga sebab lain yang nggak bisa saya ungkap, tetapi dari 3 tahun usia DB Komik, rasanya kami semua di sana sudah maksimal berusaha mengakomodir semua pekerja komik Indonesia tanpa diskriminasi. Nah, ini mungkin digarisbawahi, tanpa diskriminasi. Kalau kata cergam mau bangkit, nah dibawa lagi. Kalau kata cergam mau bangkit, maka dia juga harus bebas dari diskriminasi. Jadi idenya dia nih tentang tanpa diskriminasi dulu nih. Tanpa membedakan genre mungkin ya, style. Paham. Maksudnya style. Waktu saya di Gramedia pun iseng-iseng saya tanya waktu asistensi, kenapa saya diterima? Karena mereka mau mencoba gaya lain selain karena Indonesia. Tentu sombong. Naik dagu saya gitu. Betul. Maksudnya seperti itu ya. Platform digital terkenal Webtoon sebagai contoh punya 2 jenis slot, original dan kanvas. Saya kurang perhatiin kompetitor yang lain tapi kurang lebih sama. Ya, style klasik cergam dapat kesempatan yang sama dengan komik yang populer, manga dan kartun dengan tayang di slot original. Jadi kompetensi dan atmosfernya sehat. Jujur, meski saya tidak terpukul dengan fakta yang ada, kita komikus di sana seperti nyampah. Hanya berkesempatan di slot kanvas, bergabung dengan iseng,
mereka yang iseng seperti anak iseng lainnya cuma ejek-ejekan, viral karena ejekan, kan gila ini. Janganlah, respect lah pada yang tua, minimal dalam hal kesempatan. Nah, saya juga nggak tahu apakah tokoh-tokoh cergam pernah kopdar dengan pimpinan redaksi platform digital. Kalau belum, ada baiknya dicoba. Kalau perlu, di demo seperti dulu komikus demo Gramedia. Maaf ya. Maaf. Sebentar saya mau kasih mohon maaf dulu Pak ke Mas Adi Tamayoga. Maaf. Lanjut. Mungkin para cergamis bisa tunjuk ketuanya dulu, minimal jubir. Meski begitu, kalau mereka memilih tidak ideal diskriminasi, saya pribadi tetap tidak akan meninggalkan komik. Wah, monggo pendapatnya nih dari Mas tamu kita dulu nih. Tamu kita. Gimana nih tanggapannya? Musuh masyarakat. Mengenai apa yang tadi Bayu yang ditulis ya? Mengenai tanpa diskriminasinya dulu. Iya. Yang dimaksudkan di situ tanpa diskriminasi maksudnya kan kalau saya lihat sih ya bagus. Ya, idenya wacananya oke lah ya. Wacananya oke. Artinya dia peduli dengan komikus generasi lawas ya, cergamis lawas, dia peduli. Maunya dia kan biar bisa masuk platform digital juga. Nggak cuman cetak ya. Jadi di semua lini itu ada ya. Cuman balik lagi ini kalau pendapat saya pribadi. Balik lagi ke para cergamis lawas. Kita potong dulu ya. Iya. Sampai di situ dulu. Sebenarnya ini nih kayak obrolan warung kopi gitu loh. Ya. Selamat datang di episode Cangkruan. Ini obrolan internal yang kita share. Yang gitu. kita share. Obrolan yang kita share karena bukannya mau menyudutkan siapapun, termasuk Mas Bayu enggak. Karena ini kan setiap orang bebas tuh punya opini, mengutarakan. Yuk, gimana? Lanjut. Iya, kalau menurut saya pribadi untuk cergamis lawas kalau untuk mengikuti platform digital seperti webtoon dan sejenisnya saya rasa agak sulit untuk pengaplikasiannya. Karena format webtoon sendiri kan akrabnya di Gen Z ya, model scroll ke bawah ke atas begitu ya. Ukuran juga. Nah, untuk cergamis lawas sih sudah terbiasa bikin untuk media cetak dengan ukuran baku seperti yang sudah terbit di cetak-cetak baru atau remaster atau lawas. Jadi mereka sepertinya harus membiasakan diri dulu kalau memang mau terjun ke formatnya ya. Ke webtoon ya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau mau sama-sama ini ya, sama-sama balik lagi belajar ya generasi lawas. Cergamis lawas mau belajar lagi untuk menyelami digital platform seperti webtoon, bagus lah. Bagus, sah saja, malah tambah maju. Saya setuju dan saya rasa mereka sepemikiran dengan saya sih yang cergamis lawas. Mereka mau maju kok, nggak cuma di media cetak tapi di berbagai lini. Cuman ya itu balik lagi, mereka harus membiasakan lagi bikin untuk versi webtoon seperti itu, artinya komik scroll ya. Itu sih. Dengan tadi kalau masalah demonya tadi gimana? Demonya saya nggak setuju. Kenapa? Karena tanpa demo itu pun komik cetak dalam arti komik cergamis lawas atau yang sekarang itu sudah ada porsi dan tempatnya kok, tidak perlu demo begitu, kita udah bisa jalan. Berarti nanti di beberapa komen itu akhirnya sempat sih ada perbedaan pendapat dengan saya. Mas Bayu sempat ngomong, nanti coba saya cari ya. Di komentar itu kita debatnya Mas. Jadi intinya Mas Bayu ini udah bilang komik cetak indie itu udah kiamat gitu loh. Bener gak? Kan kebetulan nih Mas hari ini masih berkecimpung di dunia komik indie nih teman-teman. Ini karya yang terbaru bulan kapan ini April 2024 baru aja mengeluarkan komik indinya berjudul Pak Gebluk. Ya. Gimana? Masih jalan nggak Mas? Dengan bangga saya katakan jalan, tidak mati. Tidak mati ya. Komik indie. Belum kiamat ya. Komik indie
komik cetak tidak mati, Tidak, Mas. jaya selamanya. Karena apa saya bisa kasih Jaya. jaya? Kenapa saya bisa kasih pendapat begitu? Karena saya, walaupun saya tidak produktif, dalam artian dalam setahun saya nggak bisa seperti komikus lain, bisa setahun tuh mereka bisa nyetak bikin 2, 3, 4, 5 komik, saya nggak. Paling saya setahun cuma sekali, Iya. setahun 1 komik, tapi jalan. Alhamdulillah Paling enggak tidak Jalan. rugi. Mm. Ya kan, enggak rugi kan? enggak, malah untung. Malah untung. Malah untung. Dan ya selalu pemasarannya, selalu penjualan selalu bagus. Sampai situ. Sekarang monggo, Mas. Kita ada tadi dua hal ya, Iya, tanpa diskriminasi, sama kiamat. kesempatan. Oh iya. Kalau Apakah komik cetak? Ini yang perlu digarisbawahi, komik cetak indie. Nah, indinya sendiri ini juga ini, Mas. Perlu di-describe apa itu indie? kalau dari sudut Soalnya ada pandang sih, bedanya antara indie dan self publishing. oh gitu, Iyalah. baru tahu saya. Oh, baru tahu. Kalau dari saya sih indie ya independen lah, dikiranya ya nyetak sendiri lah ya. Tanpa editor ya. Tanpa editor, pure. Tapi kalau saya nih, Mas Har, buat para sobat sama soib ini pendapat saya, jadi disclaimer dulu nih kita ya. Yang takut-takut bukan atas nama kalibrasi, enggak. Iya. Ini kan wadahnya kita cangkruannya. Iya, cangkruan. Jadi yang pertama kalau masalah kiamat, kayaknya di beberapa episode yang lalu, kalau saya pribadi selalu nganggep komik indie ini ya musik indie gitu. Apakah kiamat? Ya musik indie ya ada terus ya. ada eventnya, record store deh, ada macam-macam itu. Bahkan di M Block Square banyak teman-teman yang indie tuh berpentas di sana. Setuju. Gitu. Jadi akan selalu ada pasar buat teman-teman yang merindukan cetak, ya kan? Setuju. Memegang bentuk fisik akan selalu ada. Tapi kalau balik lagi ke tadi yang dibilang sama Mas Har, diskriminasi. Bukan saya dong. Oh iya, Mas Bay. maksudnya mention ya. Iya. Tadi ada 2 poin, yaitu diskriminasi sama kiamat. Kalau yang kita bahas yang diskriminasi sih menurut saya, gimana ini, mohon maaf kalau saya salah ya. Tapi ya namanya Line Webtoon kan warung orang ya Mas ya, gitu, kayak McDonald gitu ya. Kalau dia mau jualan burger, yang laku burger gitu. Bukan dia kagak mau jualan nasi uduk, pernah dia jualan nasi uduk di. Poin dong. Seumpama kita pengen Tepat. dagang nih, saya kebetulan udah mulai menua, udah mulai terasa senior. Jadi kalau senior mau dagang, boleh kali ya bikin warung sendiri online gitu. Jadi sobat sama sohib komik yang pengen ngelihat komik dari generasi lama, ya nggak perlu ke Line Webtoon lah gitu, kira-kira ada platform sendiri yang bisa dinikmati dan sesuai dengan halayak, sesuai dengan keinginan pengkaryanya. Kalau seumpama pengkaryanya, saya nggak pengen scroll nih, boleh nggak kalau saya per halaman di scan terus ditayangin? Ya boleh aja, itu kan monggo dari warungnya gitu. Kira-kira kalau menurut saya sih poin-poinnya itu. Sama Saya tambahin dulu nih. Boleh. Gitu. Saya tambahin. Sebenarnya kalau dibilang berdiskriminasi juga enggak. Karena Line Webtoon tidak pernah spesifik sih bilang nggak style pernah, gambar. iya. Dan Nggak semua pernah. dibuka kesempatan dengan kamu masukin upload komiknya sendiri di kanvas. Ketika pembacanya banyak, Pasti nanti akhirnya dilirik oleh Webtoon. pasti Mau jadi style apapun, ya kan? pasti Dilirik dan pasti akan ditawarin untuk jadi official. Ketika memang lapakmu itu adalah lapak yang laku. Betul. Karena ini kan perusahaan tuh, Mas. Ini namanya juga warung, Iya. jualan gorengan. Kalau tahu gorengnya ada yang mau nitip nih Mas, Iya. mau nitip, Bu, saya pengen nitip tahu isi, ternyata kurang laku ya. Iya. Ya nggak masalah gitu. Bukan berarti si ibu warungnya diskriminasi, nggak juga. Benar. Iya. Satu itu. Kedua, mereka menyediakan lahan, apa istilahnya, kesempatan, opportunity selain ketika di kanvas. Setiap tahun tuh kayak Webtoon selalu bikin lomba. Betul. Dan pemenangnya entah dari penjurian atau favorit pun yang dari banyak pembaca suka, misalnya nggak menang ya, tapi banyak pembaca yang mention, berkomentar di lapak itu, pasti nanti akan dilirik juga. Pasti. Iya. Pasti. Kita nggak bicara masalah Art style ya. Nah, yang kedua ini, yang kedua tentang itu, Webtoon sendiri kita nggak tahu ya ini ya. Ini rumornya mengurangi webtoonis lokal, Mas.
Wah susah ya Mas ya kalau sebuah produk bergantung penayangannya sama platform lain ya. Iya, karena penjualan komik webtoon lokal disinyalir nggak sekenceng webtoon yang original Korea. Nah, mengenai tanpa diskriminasi itu sebenarnya udah menjawab bahwa sebenarnya perusahaan pun yang kita sebut webtoon ini masih memberikan kesempatan. Ya namanya lapak dagang nasi uduk ya Mas, mau nitip tahu isi boleh, bala-bala boleh. Iya. Kalau mungkin memang tidak dilirik, bukan berarti yang jual bala-bala salah ya. Iya. Mohon maaf ya sobat kalibrasi komik. Mungkin bukan di situ dagangnya. Boleh dong dicari dong lapak ibu yang lain. Udah di-mention tadi kan. Udah di-mention nih Iya. lapak bapak yang lain. Terus kalau yang masalah nih, saya mau coel dikit ya. Yang masalah demo, jangan deh. Nanti pas sudah tua malu. Mas Bayu nggak merasa masih muda sih Mas. Oh gitu. Kan gue sempat balik dengan bikin status juga. Statusnya gue bilang, kenapa Mas Bayu Indi yang pakai nama Mas di belakangnya ada Indi malah mengatakan bahwa komik cetak ini udah kiamat. Mungkin nanti Mas Langsung Bayu dibalas. ini apa? Dibalas sama Mas Bayu. Loh, karena saya sudah tua, jadi saya pantas memakai kata Bayu di belakang nama saya. Namakan apa? Indi. Iya, memakai nama Indi. Mungkin jadi Bayu Major. Bayu Major level. Ya kalau saya sih gitu aja kadang nanti ya mungkin demonstrasi mengutarakan pendapat tuh balik-balik Selalu sah-sah sebenarnya aja kalau ya, ada Mas Bayu ya. Iya, nanti kita undang. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Ini kan kita ngobrol. Ceng-cengan lah biasa. Kalau gue sama lu kan juga sering ada perbedaan pendapat ya. Sebenarnya itu nanti balik lagi. Iya. Pas sudah tua, malu. Halo Mas Bayu. Ya kan mungkin gitu. Tapi ya mengutarakan pendapat itu bebas. Balik lagi. Mungkin lucu juga sih ya. Kayak Bota dong ya, udah tua malu. Dulunya mudanya Bota. Tapi kan lucu juga kali ya kalau Mas Hari, Mas Har, saya bawa-bawa ini bakar ban segala. Terbitkan kayaknya lucu sih kalau saya pikir. Agak keren juga. Masalahnya kan yang diajak yang udah tua-tua Mas. Tadi kan dia bilang. Iya, cergamis. Tapi kan seru Pak. Iya, itu bayangin aja Pak Gerdi masa bawa. Nah. Terbitkan cergam kami, ya kan lucu kan. Ngajak Pak Gerdi keluar rumah makan di restorannya susah Pak. Saya udah tua. Ini kemarin yang kejadian yang kita wawancara buat Bobo ya lupa lah ya. Kata Pak Gerdi, aduh jangan jauh-jauh. Ya, aduh asam uratnya kita kagak tahu ya kan komikus senior. Mas yang bener aja Mas demo. Tapi ya menggarisbawahi tadi buat teman-teman kita ini pendapat pribadi ya kalau mau mengutarakan pendapat sih boleh saja ya, tapi impactnya juga iya sama satu lagi Mas, ini mungkin banyak yang nggak tahu Mas, saya nggak tahu kalau ini obrolan saya sama Mas Har ya, jadi perkara dulu waktu Mas Wahyu dan teman-teman ingat ya episode Mas Wahyu nanti kita tampilin ya, jadi pas selesai dari demonstrasi itu malah mengundang beberapa masalah Mas. Ada timbul problem ya? Timbul problem dari Alex Media, yaitu ditanya dulu Mas anggota MKI belum? Bukan gitu. Itu di blacklist Mas. Saya yang di blacklist Mas. Gitu Mas, gitu bener. Kalau ini cerita bener Mas. Jadi pas saya masuk Alex Media sama teman-teman ya masih muda lah ya. Ditanya dari MKI. Gitu, jadi membawa dampak yang lain. Iya. Tapi ya selain demonya tadi yang diomong Mas Hari tadi saya sangat setuju sih. Apakah karena webtoon itu kan formatnya udah pasti scroll ya, dia udah tidak akan mau format istilahnya kayak komik web biasa yang seperti apa ya sih bolak-balik ya slide page ya, nggak punya wadah untuk itu gitu loh. Jadi kan orang tua ini akan sulit. Dikira muda kali. Iya. Akan sulit pengaplikasiannya. Mas Bayu ini akan sulit gitu loh, harus beradaptasi dulu gitu loh. Sama satu lagi nih boleh menambahkan. Karena itu beda banget loh Mas. Betul. Beda banget cara kita nge-flow panelnya itu beda banget ya. Jelas. Dan ini sebagai masukan buat para sobat sama Sobat Komik di seluruh Nusantara yang menonton acara ini. Jadi masukan bukan masukan ya, saya mau curhat dikit. Alhamdulillah kita patut bersyukur, jadi pemerintah Republik Indonesia ini tahun ini ada namanya FLS2
S2N, yaitu festival untuk pelajar seni. Salah satu yang dilombakan untuk tingkat SMA adalah komik. Dan komik yang diperlombakan itu formatnya, mohon maaf ya, nanti mungkin akan boleh dicari deh formatnya, itu webtoon, Mas. Oh, bukan Minimal format 800 kali 20.000 piksel di slice menjadi 10 bagian, Mas. Satu bagian itu memuat 2 panel. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa apa yang dikatakan Mas Bay ini sebenarnya baik, Mas. Betul, pasti. Karena dia itu sebenarnya mengencourage generasi tua untuk ikut tren gitu loh. Sebenarnya peduli dia. Iya, sebenarnya dia peduli. Sebenarnya dia nggak ada maksud jahat juga. Enggak ada. Memikirkan Mas Bayu dia. tuh cuma pengen yang tua-tua ikutlah. Betul. Masuk ke gelombang yang sekarang gitu loh. Betul. Iya, cuma karena mungkin Mas Bayu kan mikir kalau orang-orang tua ini cuma suruh ubyang-ubyung ikut kanvas, ya pasti nggak mau. Iya. Tapi kalau ada duitnya, mungkin orang tua ini tergerak untuk berkarya. Iya. Betul. Itu mungkin maksudnya Mas Bayu, poin ini saya setuju gitu. Cuma ya kendala-kendalanya tetap ada dan disikapinya itu harus lebih bijak, misalnya mulai membuat sebuah kursus pelatihan, Mas. Pelatihan untuk orang tua-tua ini dikumpulin di pelatihan. Mas Bayu boleh mengajarkan karena Mas Bayu kan ada juga di webtoon dia, Mas. Iya. Mas Bayu udah bisa istilahnya beradaptasi dengan itu. Dan dia kayaknya pengen nih teman-teman yang segenerasi dan lebih tua di atas dia itu masuk ke situ gitu loh. Sebenarnya nggak salah, benar. 100% salah. Cuma ya itu harus ada step-stepnya gitu untuk kesana. Oke, kalau saya sih kebetulan ini ada public enemy nih. Iya, kita udah dengar dari mereka dan saya. Teman-teman yang pengen berkomentar silakan. Oh iya. Tapi komentarnya bukan untuk menyudutkan ya. Nggak boleh. Jadi struktural untuk membangun ya. Membangun. Komentar-komentar yang membangun. Yang istilahnya ini wacana yang baik karena itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan masuk ke nanti ke episode yang tentang cangkruan Mas Anissa berikutnya nih. Cangkruan berikutnya. Thank you.